Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pada video tutorial kali ini kita akan belajar bagaimana cara memberikan penugasan di kelas perkuliahan pada e-learning Politeknik AP Sidoarjo. Baik, kita mulai Bapak Ibu dosen. Seperti biasa, Bapak Ibu dosen dapat membuka e-learning Politeknik AP Sidoarjo dan login sebagai dosen. Seperti ini, kemudian klik masuk. Selanjutnya, untuk menambahkan aktivitas penugasan pada kelas perkuliahan, Bapak Ibu bisa memilih mata kuliah yang akan ditambahkan aktivitas penugasan tersebut. Di sini saya akan memberikan contoh pada mata kuliah matematika. Setelah masuk ke dalam kelas perkuliahan matematika, jangan lupa Bapak Ibu dosen untuk mengaktifkan mode ubah pada menu kanan atas atau menghidupkan mode ubah. Selanjutnya, Bapak Ibu dosen bisa menambahkan aktivitas penugasan sesuai pada topik yang diinginkan. Di sini saya akan memberikan contoh, saya menambahkan pada topik tatap muka 1. Kemudian klik tambahkan sebuah aktivitas atau sumber daya. Pilih menu penugasan pada aktivitas. Di sini Bapak Ibu bisa lihat ini. Pilih aktivitas penugasan, kemudian tambahkan. Setelah masuk pada halaman penugasan, di sini Bapak Ibu dosen bisa memberikan nama penugasan. Di sini saya berikan buat ringkasan tatap muka 1. Selanjutnya pada kolom deskripsi, Bapak Ibu dosen bisa memberikan petunjuk pekerjaan mengerjakannya. Di sini saya berikan keterangan petunjuk mengerjakan tugas. Kemudian 1, mungkin bisa Bapak Ibu isi, 2, seterusnya dan seterusnya. Jangan lupa untuk checklist tampilkan deskripsi di halaman. Kemudian pada kolom berkas tambahan, Bapak Ibu bisa menambahkan file pendukung untuk penugasan ini. Misalkan Bapak Ibu dosen memiliki file dalam bentuk Word atau file dalam bentuk yang lain, Bapak Ibu bisa mengupload pada kolom berkas tambahan. Berikutnya, pada kolom ketersediaan atau pada menu ketersediaan, Bapak Ibu bisa menambahkan batas waktu pengiriman. Contohnya, di sini saya akan memberikan tugas izin dikirimkan atau tugas tersebut bisa dikirimkan pada tanggal 7 jam 3 sore. Kemudian batas waktunya seminggu kemudian pada pukul yang sama jam 3 sore. Seperti ini. Apabila Bapak Ibu dosen tidak memberikan batas waktu untuk pengumpulan tugas, Bapak Ibu dosen bisa menghilangkan checklist ini. Seperti ini. Pada tutorial kali ini saya akan memberikan batas waktu. Dan di sini ada menu batas akhir waktu. Apabila saya mengaktifkan menu ini seperti ini, kemudian saya pilih tanggal 16. Di sini Taruna tidak akan bisa mengumpulkan tugas tersebut. Namun sampai tanggal 14 atau tanggal 15 di antara batas waktu dan batas akhir waktu, Taruna masih bisa mengumpulkan, namun dengan status terlambat. Selanjutnya, pada menu jenis pengiriman, Bapak Ibu dosen dapat menentukan cara Taruna dalam mengumpulkan tugas. Di sini Bapak Ibu bisa memilih teks daring atau pengiriman berkas atau kedua. Pilihan teks daring ini memungkinkan Taruna untuk mengerjakan langsung pada halaman e-learning.
langsung mengetik penugasan tersebut pada penugasan. Pengiriman berkas ini memungkinkan Taruna untuk mengirimkan atau mengumpulkan tugas dalam bentuk file. Apabila Bapak Ibu memilih teks daring, di sini ada batas kata yang bisa diketikkan oleh Taruna untuk mengumpulkan tugas. Bapak Ibu bisa aktifkan, kemudian saya berikan batasan kata 500, misalkan seperti ini. Atau Bapak Ibu bisa mengosongkan, checklistnya dihilangkan, jadi berapa kata pun yang diinputkan oleh Taruna atau yang diketik oleh Taruna tidak ada batasannya. Dan pada jumlah maksimum berkas yang dikirim, Bapak Ibu bisa menentukan berapa jumlah file yang bisa diupload pada penugasan ini. Misalkan saya di sini memilih 2. Jadi nanti Taruna hanya bisa mengupload 2 file pada penugasan ini. Berikutnya, untuk ukuran maksimum pengiriman, di sini Bapak Ibu dosen bisa menentukan batasan ukuran file yang dikirim oleh Taruna pada penugasan ini. Di sini saya akan memberikan batasan 10 MB. Dan pada tipe berkas yang diterima, Bapak Ibu dosen bisa menentukan format apa saja yang bisa diupload oleh Taruna pada penugasan ini. Di sini saya coba pilih dokumen. Saya pilih dokumen, berkas dokumen seperti ini. Untuk melihat ini, kemudian saya scroll ke bawah. Saya simpan perubahan. Nantinya Taruna hanya bisa mengirim dalam bentuk berkas dokumen. Selanjutnya, pada menu jenis umpan balik atau feedback, Bapak Ibu dosen bisa menentukan jenis feedback atau umpan balik yang akan ditampilkan pada penugasan ini. Nah, di sini Bapak Ibu bisa memilih jenis umpan balik atau feedback. Apabila Bapak Ibu memilih komentar umpan balik, sini nantinya akan ditampilkan kolom untuk komentar terkait penugasan ini. Atau Bapak Ibu bisa memilih lembar kerja penilaian luring. Nah, pada menu ini nantinya akan ditampilkan nilai untuk penugasan ini. Atau berikutnya berkas umpan balik. Jadinya nanti Bapak Ibu dosen bisa memberikan feedback berupa file yang diupload pada penugasan ini. Pada tutorial kali ini saya biarkan sesuai default seperti ini. Berikutnya adalah pengaturan pengiriman. Untuk kolom pertama biarkan sesuai default, kemudian kolom kedua biarkan sesuai default. Nah, pada kolom ketiga, pada menu kesempatan dibuka kembali, apabila Bapak Ibu dosen memilih tidak pernah, otomatis Taruna hanya mendapatkan satu kesempatan saja untuk mengirimkan tugas atau menghapus tugasnya. Apabila Bapak Ibu memilih manual, di sini akan ada tambahan menu upaya maksimum. Nantinya Taruna akan diberi batasan berapa kali mengupload tugasnya. Apabila di sini Bapak Ibu memberikan 3 kali, otomatis Taruna tersebut akan mendapatkan kesempatan 3 kali untuk mengumpulkan atau mengupload tugasnya. Misalkan Taruna sudah mengupload, kemudian kurang yakin dan akan mengupload kembali tugasnya, Taruna tersebut mendapatkan kesempatan sampai 3 kali. Apabila Bapak Ibu dosen memilih otomatis sampai selesai, nantinya Taruna terus bisa mengupload sampai jadwal tugas ini ditutup, sesuai yang sudah disetting oleh Bapak Ibu pada menu ketersediaan ini. Selanjutnya, pengaturan pengiriman grup biarkan sesuai default, dan pada notifikasi, Bapak Ibu dosen bisa memberikan pengaturan pada notifikasi ini. Pada menu notifikasi, di kolom pertama, Bapak Ibu bisa memilih yes, agar nanti Bapak Ibu
bisa mendapatkan notifikasi saat Taruna mengirimkan tugas. Jadi saat Taruna mengirimkan tugas, Taruna A mengirimkan tugas, nanti akan ada notifikasi pada user atau akun Bapak Ibu dosen. Pada menu nilai, Bapak Ibu biarkan sesuai default saja. Tapi apabila Bapak Ibu dosen memberikan passing grade, nilai minimal di mana Taruna tersebut bisa lulus untuk penugasan ini, Bapak Ibu bisa menginputkan pada kolom nilai untuk lulus. Misalkan saya berikan 675. Di sini apabila nilai dalam penugasan ini Taruna di bawah dari 75, otomatis nanti akan dinyatakan tidak lulus dalam penugasan ini. Apabila Bapak Ibu dosen tidak memberikan passing grade dalam penugasan ini, Bapak Ibu bisa mengosongkan untuk kolom ini. Kemudian untuk menu pengaturan modul umum, pembatasan akses, biarkan sesuai default. Pada menu penyelesaian aktivitas, Bapak Ibu bisa memilih aktivitas otomatis lengkap apabila kondisi terpenuhi. Seperti ini, kemudian Bapak Ibu bisa simpan dan tampilkan. Di sini akan terlihat halaman ringkasan penugasan. Nantinya akan terlihat status Taruna yang sudah mengumpulkan tugas berapa di sini. Apabila Bapak Ibu dosen ingin melihat semua ringkasan dari Taruna yang sudah mengumpulkan tugas, Bapak Ibu bisa klik tombol lihat semua kiriman. Untuk melakukan penilaian dari penugasan yang sudah dikumpulkan oleh Taruna, Bapak Ibu dosen bisa klik tombol nilai. Nantinya akan ditampilkan file yang sudah diupload oleh Taruna seperti ini di sebelah kiri layar Bapak Ibu dosen. Kemudian Bapak Ibu dosen bisa memasukkan nilainya pada kolom sebelah kanan, pada kolom nilai. Sini Anda bisa masukkan, di sini saya beri contoh 80. Setelah selesai, Bapak Ibu bisa klik simpan perubahan. Nantinya akan muncul pop-up perubahan disimpan seperti ini. Bapak Ibu bisa klik OK. Untuk kembali ke halaman ringkasan penugasan, Bapak Ibu dosen bisa pilih menu di sebelah kiri atas. Penugasan titik 2 buat ringkasan TM1. Bapak Ibu bisa klik menu tersebut. Otomatis akan kembali ke ringkasan penilaian atau ringkasan penugasan. Baik, sekian tutorial dari saya. Semoga tutorial ini bermanfaat untuk Bapak Ibu dosen dan khususnya untuk Politeknik KP Sidoarjo. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.